Gila. banget kan Fatra, itu mereka, Itu jenazah COVID-19 yang ada di India main dilempar gitu aja ya, sama petugas ya. tapi mungkin gak sih ya mereka melakukan hal tersebut itu kayak antara sadar nggak sadar karena mereka udah terlalu capek menangani pasien COVID yang terlalu banyak. Terus kan kita juga tahu kan kalau India itu sekarang peringkatnya udah naik mengalahkan Rusia. Dia itu kasus COVID-nya tertinggi ketiga di dunia. Itu ada 720.000 lebih kasus COVID di sana. Tapi nggak gitu juga Lan, ini namanya nggak Iya sih. berkeprimanusiaan dong, Ya, main tetap lempar aja sih kayak ya. gitu aja. Pasti yang jadi keluarganya bakal sedih banget, udah kehilangan anggota keluarga, dilempar kayak gitu aja. Aduh. Tapi ya, untungnya nih ya, si petugas ini udah mendapat tindakan yang sangat tegas dari pejabat setempat di sana. Karena mereka yang terlibat ini sudah langsung dipecat. Jadi setidaknya mungkin keluarga yang kecewa atas tindakan tidak terpuji mereka ini, ya udah merasa apa ya, kayak ya udahlah gitu kan. Mereka sudah mendapatkan hukuman yang pantas, yaitu tidak ditugaskan lagi seperti itu. Ngomongin Mungkin bisa penanganan meringankan. COVID-19 ya Lan, kalau misalnya di Indonesia ini penanganannya nggak bener, Aduh, bisa jangan. Bisa kayak India juga nanti ya kan. Ini di Indonesia aja belum seperti itu, udah ada yang ngambil jenazahnya, ribut-ribut di jalanan. Aduh, jangan sampai deh, Fat ya. main maksa aja ya kan. Iya, bener-bener. Terus ngomong-ngomong penanganan COVID nih, Fat ya. Ada satu kisah atau cerita yang inspiratif banget loh dari seorang dokter. Apa tuh? Dia ini dokter yang sangat menginspirasi banget karena dia punya dedikasi yang tinggi. Iya apa? Dia merawat pasien COVID 190 orang pasien. Terus menariknya? Yang menariknya dia tuh sendiri, Fat. Sendiri? Seorang diri, benar-benar 24 jam. Wow, gimana tuh ceritanya Selama ya? berminggu-minggu itu di Makassar. Penasaran nggak? Penasaran banget kan? Kita langsung aja meet up sama Dokter Sugih Wibowo. Nih, oke, kita langsung aja. Oke, udah nyambung nih, Fat. Ya, kita meet up sama Dokter Sugih Wibowo. Halo dokter, apa kabar? Hai Mbak Ulan, Mbak Fatra, kabar baik, Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, dok? Ini masih di rumah nih sekarang nih, lagi sama anak sama istri nih di rumah nih. Oh, Ngurusin akhirnya waktu di rumah aja berkumpul dulu. lagi ya, dok ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah dari 6 minggu bergelut sama peserta OTG, sekarang udah kembali ke rumah. Dok, itu Alhamdulillah. benar-benar dokter sendirian menangani pasien 190 pasien COVID-19 itu? Itu semua Ya, kalau pasiennya OTG-K, PDP-K, atau gimana dok? Oh iya, kalau sendiri dokter memang benar. Saya sendiri dokter ditemani 4 perawat, 1 driver ambulans, dan 14 relawan yang lain. Mereka itu OTG, orang tanpa gejala dengan swab positif, Mbak. Swab pertamanya itu mereka positif. Mereka gejala ada sih gejalanya, tapi gejala ringan, Mbak. Bukan gejala berat yang seperti, yang di rumah sakit, yang sesak sampai dipasangin ventilator, apa dan segala macamnya. Itu sudah masuk PDP, Mbak, pasien dalam pengawasan. Tapi yang saya tangani kemarin itu OTG, orang tanpa gejala, tapi gejalanya tetap ada gejala, tapi gejala ringan, Mbak. Salah satu gejalanya itu yang paling sering muncul itu hilangnya indera penciuman, Mbak, biasanya. Seperti itu, Mbak. Tapi dok, aku tuh penasaran ya, kenapa dokter ini bisa benar-benar sendiri gitu menangani 190 pasien COVID ini? Itu beneran nggak ada dokter-dokter lain di sana atau bagaimana ya dok ya? Jadi begini, Mbak, memang banyak dokter. Saya kebetulan kan di salah satu hotel di kota Makassar itu, kebetulan diserahkan kepada Dinas Kabupaten Maros untuk tim medisnya. Memang benar di Kabupaten Maros itu banyak dokter, Mbak. Cuma kami juga di Kabupaten Maros, dokter-dokter itu menangani COVID sama seperti saya. Karena di wilayah Maros itu udah hampir semua kecamatannya itu udah ada terpapar yang positif, COVID ini, Mbak, seperti itu. Jadi tiap kecamatan itu ada dokternya, cuma mereka juga sibuk mengurus COVID sama seperti saya, Mbak, seperti itu. Ini Jadi awalnya sama dokter tetap. mm, menawarkan Ya, diri atau diminta dok? pertamanya gini, Mbak, melalui, WA Group, Persatuan Dokter Umum Indonesia Cabang Maros, kepala bidang pelayanan kesehatan itu, Dokter Sarip, menyampaikan di grup, siapa yang, rela, siapa dokter mau menjadi dokter tim medis di salah satu hotel tempat rekreasi wisata duta Covid. Akhirnya saya dengan, istilahnya udah jiwa terpanggil langsung bilang, "Saya siap." Saya WA chat pribadi Kabid Yankes, saya bilang, "Dok, saya siap. Insyaallah," saya bilang, "saya siap." Karena ini merupakan tantangan tersendiri buat saya bilang.
ada pengalaman yang ingin saya cari, seperti itu. Duluan juga saya kan udah lama terjun kalau masalah bencana, kayak kemarin di Papua itu, Mbak, gizi buruk alhamdulillah saya turun ke sana, Lombok bencana, saya turun juga ke Lombok, ke Palu, terakhir Palu, Mbak, waktu tsunami. Seperti itu. Kalau yang hal-hal begini sifatnya kemanusiaan pasti jiwa saya terpanggil, Mbak, seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa dokter ya. Oh ya, dok tadi sempat menyebut duta wisata itu ya. Berarti itu Iya, salah Dok. satu Program Duta program. Wisata COVID-19 itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Begini, ini salah satu inovasi dari Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah. Jadi ibarat kata mensentralkan, pusat karantina isolasi mandiri, jadi sifatnya dibahasakan supaya enak didengar itu kreasi. Mereka kan disiapkan hotel seperti itu, Mbak. Daripada mereka isolasi di rumah, ini yang masih masih rawan karena jangan sampai dia isolasi di rumah, ternyata di rumah itu dia nggak sendiri. Jangan sampai ada keluarga lain, mungkin istrinya kah, suaminya kah, anaknya, atau keluarganya yang lain yang tinggal satu rumah itu kan nggak layak untuk dijadikan tempat isolasi, Mbak. Yang sebenarnya isolasi itu betul-betul isolasi, ya sendiri. Jadi mereka dikumpullah yang sesama-sesama, positif ini, saya positif ini, ya dikumpullah satu tempat, mereka tetap dapat kamar satu orang satu kamar, Mbak, seperti itu. Jadi dalam kamar itu mereka udah disiapkan fasilitas kamar mandi di dalam, ya fasilitas hotel, Mbak. Terus, mereka dapat makan sarapan pagi, siang, sama malam, itu pun diantarkan, seperti itu, Mbak. Pelayanannya selain itu mereka dapat, 1 hari itu laundry dua piece, satu pasang pakaian, baju satu, celana satu, atau dua dua baju juga boleh, seperti itu. Jadi mereka betul-betul disuruh istirahat di hotel itu, Mbak. Ibarat kata jangan pikirkan yang lain, dengan istilahnya istirahat, itu bisa dapat, menyembuhkan penyakitnya dengan cepat, seperti itu, Mbak. Tapi Dok, ini kan sama-sama bisa carrier gitu ya, Dok, bisa memaparkan, menularkan virus COVID-19. Dokter sendiri menanganinya seperti apa? Kalau Dalam saya pelaksanaannya menanganinya seperti apa, Dok? dari pelaksanaannya saya cuma ikuti protokol kesehatan aja sih, Mbak. Kalau mereka turun ke bawah, senam, kan di sana ada jadwal senamnya tiap 3 hari, Mbak. Jadi kan ada 4 lantai, lantai 2, 3, 5, sama 6. Jadi mereka tiap lantai itu berbeda-beda jadwal senamnya, Mbak, nggak serentak turun 200 peserta, enggak. Rata-rata itu satu lantai sekitar 45 sampai 50 peserta. Jadi setiap hari itu ada 50 peserta yang senam. Pada saat saya memberikan edukasi, saya tetap pakai protokol kesehatan, jaga jarak 2 meter, Mbak, dengan menggunakan masker. Dan kalau saya berkomunikasi sama mereka, ya saya cuci tangan, kalau, masuk di kamar itu, sebelum masuk di kamar ya saya langsung kamar mandi, Mbak. Kamar mandi saya nggak langsung ke tempat itu, saya ke kamar mandi, membilas diri saya, nggak Mbak, apa istilahnya, membasuh diri saya, langsung mandi, Mbak, seperti itu. Itu aja sih protokol kesehatan yang saya pakai di sana. Ada tantangan terberat nggak dalam menangani pasien COVID-19 di sana? Tantangan terberat untuk menangani peserta, salah satunya waktu saya baru minggu pertama itu, Mbak, ada yang berusaha membunuh diri, seperti itu. Itu tangannya pisau udah di tangannya, Mbak. Jadi ceritanya seperti ini, saat itu waktu dia masuk pertama kali itu bersama suaminya, kebetulan suaminya juga terpapar, sama-sama swab, akhirnya disatu kamarkanlah suami istri ini. Tapi setelah 14 hari dilakukan swab ulang, ternyata suaminya sudah negatif. Dia masih positif, Mbak. Akhirnya otomatis dong suaminya sudah bisa pulang, dia masih tinggal. Di situlah dia awal mula stresnya dia. Karena mulai stres, kita tempatkanlah dia bersama sepupunya. Kebetulan sepupunya juga terpapar sama Covid, ditempatkan satu kamar, nggak lama setelah itu sepupunya menelpon ke relawan pendamping, "Bu, pendamping minta tolong, sepupu saya ini mau bunuh diri, ini pisau sudah di tangannya." Akhirnya pendamping hubungi saya dengan pakaian APD level 3 untuk masuk ke kamarnya, itu meminta melakukan negosiasi, "Bu, ada apa? Kenapa yang udah?" "Pak dokter, saya mau suami saya ada di sini." "Bu, nggak bisa begitu, suami ibu sudah negatif. Jangan sampai suami ibu terpapar lagi." Bilang, "Tidak, saya mau lihat suamiku, Jidok, saya mau lihat suamiku." Akhirnya saya mencoba video call suaminya, menghubungi suaminya, alhamdulillah suaminya mau mengerti, suaminya kembali tetap menggunakan protokol kesehatan, kita kasih ketemu dengan jarak 2 meter, dan saya bilang sama ibunya, "Bu, saya datangkan suami Tak dengan catatan tolong jangan peluk suami Tak lagi, karena suami Tak sudah negatif, kita masih positif." Alhamdulillah dia mau mengerti, pisaunya dia serahkan kepada saya, akhirnya alhamdulillah terselamatkanlah, seperti itu. Wow, jadi itu salah satu tantangan terberatnya ya. Nah, Ada sih yang dokter sendiri ada pernah sih lebih berat menyangka nggak? lagi, yang kasus pendarahan, yang tiba-tiba pendarahan waktu proses apa ya, waktu mungkin dia kena stresnya berlebihan, sehingga dia pendarahan hebat, itu keguguran, sempat keguguran.
Nah, itu Oh, yang salah hamil, satu Dok? yang menyebabkan iya, sementara hamil sekitar 2 bulan itu dia keguguran. Itu beneran hebat. Itu jam 3 subuh tuh itu, ceritanya hebat sekali itu yang sempat membuat kita panik juga sih karena pendarahan nih, baru di hotel, baru kita hubungi rumah sakit untuk dirujuk, rumah sakitnya sementara penuh, bisa diterima pagi hari. Antara jarak jam 3 subuh ke pagi hari ini ya, ada sekitar 5 jam. Ini yang membuat kita harus berjuang untuk istilahnya meng-cover pendarahannya ini jangan sampai jadi terjadi pendarahan hebat. Jadi jam 3 subuh itu kita minta tolong carikan, pampers sama pembalut agar pendarahannya tidak terlalu banyak keluarnya, seperti itu. Banyak Kalau sih dokter, cerita-cerita yang lain, iya. Mbak. Kalau Ya, dokter Mbak? ini backgroundnya dokter umum ya? Atau Ya, apa, saya Dok? dokter umum. Saya Dokter dokter umum. umum, Mbak. Saya dokter umum Minta kebetulan bantuan bertugas dokter kandungan kah nggak? jadi waktu kejadian, kita langsung menghubungi call center dan rujukan, Mbak. Jadi kita memang sistemnya begitu, Mbak, kalau kita mendapatkan OTG ini, orang tanpa gejala ini tiba-tiba dia, menimbulkan gejala berat seperti sesak napas, kayak pendarahan yang saya cerita, itu langsung kita hubungi call center rujukan, Mbak. Seperti itu, kita nggak berani menyimpan, Mbak. Ada istilahnya kita menghubungi call center rujukan yang istilahnya persiapan untuk dirujuk, jadi nggak disimpan di hotel lagi, Mbak, langsung dibawa ke rumah sakit. Terus pasiennya ada yang makin parah dan dipindahkan atau gimana, Dok? Mungkin bisa diceritakan? Alhamdulillah kalau istilahnya selama saya bertugas di sana itu cuma sekitar 3 4 ya paling banyak 5 kasus sih, Mbak, yang agak memberat, tapi alhamdulillah semua tertangani dengan baik dan kembali, sehat seperti semula, Mbak. Nggak ada sih yang sampai meninggal, alhamdulillah nggak ada sampai meninggal, Mbak. Semuanya tertangani dengan baik karena kita sana sistem gerak cepat, tim gerak cepat namanya, istilahnya pada saat ada keluhan yang berat, kita langsung tangani dengan persiapan rujukan itu, langsung bawa ke rumah sakit, nggak disimpan lama, Mbak, seperti itu. Dokter sendiri, sebelumnya nyangka nggak sih kalau ternyata merawat 190 pasien gitu, dan sebenarnya untuk merawat, pasien sebanyak itu idealnya berapa dokter, Dok? Kalau sebenarnya idealnya sih 2 sampai 3 sih, Mbak, karena kalau pakai shift-shift-an ya istilahnya mungkin lebih ringan lagi menurut saya. Tapi alhamdulillah sih, Mbak, karena saya sudah terbiasa turun di bencana yang memang harus siaga 24 jam, ya saya nggak berpikiran lagi harus ada teman apa dan segala macamnya. Kan saya ada ditemani oleh 4 perawat, Mbak. Ada 4 perawat yang sudah standby juga 24 jam sama seperti saya dengan 14 teman relawan yang lain. 14 teman relawan ini adalah dari berbagai kalangan mahasiswa. Eee, Terus 4 perawat tetap sama standby sama saya 24 jam. Jadi kapan mereka dapat, istilahnya dapat, keluhan, itu mereka langsung sampaikan sama saya. Saya harus cepat berpikir bagaimana tindakan apa yang harus saya bikin, seperti itu, Mbak. Jadi santai saja sih, Mbak, kalau menurut saya karena fine-fine aja karena bukan hal yang baru bagi saya kalau harus standby 24 jam. Karena sebelumnya waktu di Papua begitu juga, waktu kasus gizi buruk begitu juga. Bayangkan waktu di Papua bahkan nggak ada jaringan apa dan segala macamnya yang harus standby 24 jam di UGD sebuah puskesmas yang sangat-sangat terpencil itu saya ingat sekali di distrik Swator, Puskesmas Binam namanya, nggak ada dokternya. Pada saat saya dikirim di sana, saya sendiri dokter, itu yang terima UGD 24 jam ya sama seperti itu, Mbak, harus siap siaga 24 jam sendiri dokter. Jadi ya udah terbiasa sih, Mbak, Oke, dengan hal-hal baik yang dokter seperti itu. sendiri. Ya, dokter sendiri itu kan 24 jam begitu ya, dan cukup lama juga meninggalkan istri dan juga anak yang masih kecil ya, Dok ya. Iya, Nah, masih umur 3 ada bulan, Mbak. nggak sih, Dok, perasaan takut pada saat itu, misalkan kayak, aduh aku takut kelelahan, malah nanti saya nih yang justru terkena COVID dan nanti tidak berjumpa-jumpa dengan anak. Itu Ah, tanggapannya ini gimana keluarga sendiri dengan tugas dokter? alhamdulillah istri pertama sebenarnya meragukan, istilahnya takut sih, ibarat kata dia bilang, "Ayah, ya kan itu yang ditangani Covid ya, gimana dengan saya sama anak-anak?" Saya cuma sampaikan satu hal, saya bilang, "Sayang, saya waktu pertama disumpah menjadi dokter, saya sudah menyebutkan sumpah bahwa ilmu yang saya punya, tenaga yang saya punya, saya serahkan untuk kemanusiaan. Kemanusiaan, kesembuhan orang itu di atas dari segalanya. Jadi bukan saya tinggalkan tanggung jawab buat istri dan anak saya, tidak. Saya bilang, sebentar saat ini saya lagi dibutuhkan, tolong bantu saya dengan doa, insya Allah ada Allah yang jaga saya, ada Allah yang jaga kamu dan anak-anak." Saya bilang begitu, Mbak, dan alhamdulillah itu terbukti, janji Allah itu memang benar, Mbak, nggak bohong. Saya rasa takut, namanya manusia biasa pasti takut, tapi istilahnya saya cuma berdoa, saya minta kepada Allah, "Ya Allah lindungi saya selama bertugas, lindungi anak dan istri saya," dan alhamdulillah hasilnya memang luar biasa. Saya di-swab 2 kali, pas masuk sama mau pulang, alhamdulillah hasilnya dua-dua negatif, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke.
Ini dokter tugas selama berapa tadi? 6 minggu ya dok ya? 6 minggu, Mbak. Iya, betul sekali, 6 minggu, Mbak. 6 minggu, dan sekarang sudah bebas tugas ya dok? Alhamdulillah saat ini saya disuruh istirahat dulu selama 6 hari, nanti minggu depan mungkin saya akan kembali seperti tugas seperti biasa di Puskesmas Jamra, Mbak, dokter poli, seperti itu, Mbak. Itu mengajukan diri atau gimana dok? Atau sebenarnya diperpanjang atau dokter mengajukan diri untuk... Oh, waktu awal itu memang saya mengajukan diri, Mbak. Jadi pertama ceritanya gini, saya mengajukan diri, jadi waktu saya mengajukan diri begitu, Dokter Syarif Kabid Yankes mengatakan, "Oke, Dok, kita mulai tanggal 25 Mei, itu hari kedua lebaran. 25 Mei itu sampai tanggal 7 Juni, itu surat tugas pertama saya. 25 Mei sampai 7 Juni itu tugas pertama saya. Saya sempat, pas sudah swab pertama itu negatif, saya sempat ke puskesmas tanggal 8 Juni itu saya ke puskesmas Camba untuk mengisi poli karena saya bilang, "Sudah berakhir tugas saya di hotel." Sehingga saya isi tanggal 8, tanggal 9 saya dihubungi lagi, katanya belum ada dokter pengganti, belum ada dokter yang bersedia apa dan segala macamnya. Akhirnya, saya kembali lagi tanggal 9 itu, saya pulang ke rumah cuma beberapa jam untuk mengambil barang apa dan segala macamnya, kembali lagi ke hotel, sampailah di tanggal 5 Juli itu, Mbak. Jadi tugas kedua itu muncul di tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni. Tugas ketiganya 22 Juni sampai tanggal 5 Juli. Jadi ada 3 surat tugas memang, Mbak, diserahkan kepada saya. Dok, nah, siapa nih mau nanya nih? Ya dok, katanya dokter belum terima insentif, itu benar dok? Keluarga tahu? Sudahlah, itu Oh. makanya itu kan berita awal tuh, udah alhamdulillah saya sudah terima dan alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Maros, Pak Sekda, dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Ibarat kata, alhamdulillah kami langsung, direspon baik, istilahnya insentif. Sebenarnya bukan insentif sih yang pertama saya tanyakan, Mbak, bukan, saya nggak pernah nanyakan insentif, makanya sempat sih saya, apa ya, ini kacau nih media nih, kok insentif yang diangkat, saya kan nggak nanya insentif, saya kan menanyakan uang yang dijanjikan kepada saya, uang harian yang dijanjikan, bukan insentif. Saya kan nggak merasa dijanjikan insentif, yang dijanjikan kepada saya itu uang harian, seperti itu. Itu pun bukan saya, Mbak, yang menanyakan, orang rumah yang nanyakan. Ya seperti saya cerita-cerita sebelumnya, saya bilang gini, biasa kalau namanya kita seorang suami, pastilah istri bertanya, "Ayah, adakah?" Ya kan, "Ayah bekerja 14 hari, masa sih nggak ada uang capeknya, uang hariannya atau apa?" Saya cuma bilang, "Insya Allah ada sayang, sabar aja, sabar." Itu baru minggu pertama, di minggu kedua masih dengan jawaban yang sama, "Sabar, sabar." Minggu ketiga, minggu keempat ini yang jadi puncaknya, Mbak. Waktu minggu 4 saya menjawab sabar, istri saya jawab, "Ayah, sabar nggak bisa dipakai beli susu, sabar nggak bisa dipakai beli beras, andai kata sabar bisa dipakai beli susu sama beras, mungkin kita udah kaya, Ayah." Nah, seperti itu. Itulah yang membuat sebenarnya yang miris, tapi ya sudahlah saya bilang, tetap dengan saya bilang, "Semangat aja," saya bilang. Dan alhamdulillah nggak lama itu ya, itu tadi, cepat direspon dan alhamdulillah langsung, apa istilahnya, kita langsung diberikan, insentif yang telah dijanjikan oleh, Pak Bupati, seperti itu. Sudah terklarifikasi ya berarti ya. Dok, ini kan dokter udah bebas tugas. Terus sekarang yang Siap. menangani di hotel mana dokter? Harper ya dok ya? Harper betul. Nah itu Betul, Harper. sendirian juga dokter yang baru menangani di sana sekarang atau gimana dok? Saya kurang tahu, Mbak, ya, tapi kemarin sih ada yang dokter sendiri menghadap sama saya, tapi nggak tahu sendiri atau 2 orang saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan sih ada temannya sih, sendiri pun saya rasa ya nggak ada masalah sih kalau masih muda, istilahnya belum berkeluarga, mau cari pengalaman sih nggak ada masalah. Karena terus terangnya biar sendiri pun kalau cuma, 24 jam selama 2 minggu masih fine-fine aja sih kalau menurut saya, karena tetap ada istirahat lah, nggak mungkin 24 jam itu on terus, Mbak. Pasti saya juga pun 24 jam itu adalah 3 sampai 5 jam waktu istirahat saya, seperti itu, Mbak. Dokter sendiri Ya, siap siap nggak? nggak? Kalau misalnya nanti ditugaskan di kota lain, terus merawat pasien PDP gitu dok? Dalam jangka waktu yang lama juga harus meninggalkan istri dan anak, Dok. Saya begini, Mbak, kalau memang itu sebagai tugas dan tanggung jawab dan saya diizinkan, saya siap, Mbak. Itu udah janji saya dalam diri saya. Andai kata saya dipanggil dan saya diizinkan, kebetulan saya kan pegawai, Mbak, ASN Kabupaten Maros. Kalau memang diizinkan oleh kepala dinas saya, diizinkan oleh Pak Bupati saya siap kalau saya dibutuhkan di daerah lain. Seperti itu, Mbak. Ibarat kata ya, mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya jiwa kemanusiaan, kapanpun, dimanapun kita dibutuhkan, ya kita harus sudah siap. Seperti itu, Mbak. Luar biasa, Dokter.
Dokter, terakhir nih ada kritik atau masukan untuk pemerintah dalam penanganan COVID di Indonesia, Dok? Kalau kritik sih enggak, bukan orang tipikal yang suka ngeritik, Mbak. Saya cuma bisa menyampaikan buat masyarakat umum aja. Karena begini, masih banyak sih masyarakat yang menganggap COVID ini nggak ada. Masih banyak yang menganggap COVID ini rekayasa, konspirasi pemerintah, buatan dokter, agar anggaran besar turun apa dan segala macamnya. Saya cuma bisa menyampaikan, nggak mungkinlah ahli virus berbohong. Itu kan udah diteliti oleh ahli virus, ya kan? Ini kan ahli ahli virus menyatakan bahwa COVID itu, coronavirus ini ada, ya kan? Udah diceritakan bentuknya begini, bentuknya droplet, ukurannya begini, cara penyebarannya seperti ini, itu kan sudah dijelaskan, seperti itu. Janganlah ada lagi istilah konspirasi, ini buatan apa dan segala macamnya. Jadi tolonglah buat masyarakat yang terutama untuk seluruh masyarakat Indonesia tetaplah ikut protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan rajin bercuci tangan, seperti itu. Oke, jadi ya lihatlah perjuangannya dokter sudah Sangat menginspirasi. sangat menginspirasi, sudah bersusah payah, tapi masyarakat menganggap COVID itu tidak ada kan pasti gergetan gitu ya Ya, dok ya? seperti itu, Mbak. Betul sekali, Mbak. Istilahnya apa ya, kayak dianggap kita ini main-main, dianggap kita ini berjuang karena uang dan segala macamnya. Saya jelaskan lagi ya, andai kata karena uang, sudah banyak dokter yang mengundurkan diri. Nggak sebanding dengan harga nyawa, Bos. Bayangkan, sudah banyak teman sejawat kami, senior-senior saya yang meninggal. Gara-gara apa? Memperjuangkan jiwa yang lain. Seperti itu. Kalau Anda beranggapan kita bekerja karena uang, insentif yang dijanjikan oleh pemerintah 10 juta per bulannya, minta maaf, Bos, harga nyawa nggak sebanding dengan 10 juta, Bos. Kalau Anda beranggapan seperti itu. Kalau anggap karena itu, minta maaf sekali lagi, saya jelaskan. Kalau Anda mau menukar nyawa Anda dengan 10 juta, silakan saya bilang. Tapi kami enggak, bukan karena itu, karena memang murni kemanusiaan. Seperti itu. Yang pernah dijelaskan sama senior saya bahwa apa, kebetulan saya dari lulusan Fakultas Kedokteran UMI, Mbak. Itu senior saya menyampaikan bahwa apa, ada yang disiapkan oleh siapa? Oleh Allah, Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Itu insentif yang luar biasa. Apa itu? Amalan jahiliyah yang kau perbuat. Seperti itu, Mbak. Itu yang kita harapkan, bukan yang 10 juta itu. 10 juta habis. Habis kalau 10 juta sih berapa lama sih habis 10 juta? Paling sebulan habis sih, Mbak. Tapi kalau amalan jariah, Mbak, nggak akan pernah terputus sampai kapanpun. Apalagi yang namanya silaturahmi. Kita berkenalan sama peserta, apa dan segala macamnya. Kita melayani dia dengan baik, dia menganggap kita sebagai saudara, apa dan sebagainya. Itu kan akan panjang ceritanya. Suatu saat kita akan ketemu, wah itu dokter dulu yang rawat saya. Ini dulu yang istilahnya dengan ikhlas menolong saya. Seperti itu kan kebanggaan tersendiri bagi kami. Soalnya istilahnya yang membuat kami bangga, bayaran yang termahal bagi kami adalah kesembuhan dari para peserta, kesembuhan dari para pasien. Itu bukan karena uangnya, seperti itu, Mbak. Baik dokter. Mumpung lagi sama dokter yang menangani COVID-19 nih dok, pengen nanya nih, penasaran gitu. Bener nggak sih kalau misalnya COVID-19 itu bisa tertular lewat udara? Ini yang nah, ini yang masih banyak sekali yang anu ya. Sebenarnya gini, Mbak, droplet itu sifatnya kan terbungkus, Mbak. Dia akan jatuh. Jadi pada saat kita ngomong begini nggak menggunakan masker, ini kan kita nggak menggunakan pelindung ini, Mbak, ya. Jadi pada saat kita ngomong begini, dia akan jatuh dengan gaya gravitasi. Enggak seperti dibayangkan orang-orang dia melayang-layang, tidak. Dia enggak melayang-layang, Mbak. Karena adanya gaya gravitasi, dia memiliki maksat, dia memiliki, berat, itu akan jatuh. Cara penularannya, Mbak, itu dia akan menempel di sebuah tempat atau sebuah benda, inilah yang kadang yang kita menyentuh sesuatu tanpa mencuci tangan sebelumnya, kadang hidung gatal langsung korek hidung, kadang mata gatal korek mata. Masuknya lewat itu, Mbak, bukan seperti yang dibayangkan orang melayang-layang di udara, tidak. Dia melekat di tangan. Mungkin kita sudah pegang apa-apa yang sudah ada dropletnya, sehingga apa, itulah yang masuk dalam tubuh kita, yang masuk sehingga transmisi di daerah tenggorokan dan di daerah, pernapasan, daerah hidung, seperti itu, Mbak. Kenapa sih ada OTG orang tanpa gejala? Iya, mereka masih OTG orang tanpa gejala, karena apa? Daya tahan tubuhnya bagus, sehingga apa, alhamdulillah penyakitnya bisa dilawan dengan daya tahan tubuh, dengan imun yang bagus itu bisa dilawan, seperti itu. Kenapa ada yang istilahnya berat, apa dan segala macam, karena ada penyakit lain, ada penyakit penyerta, contoh dia diabetes, daya tahan tubuhnya kan sudah turun, orang penyakit kayak jantung, hipertensi itu kan daya tahannya sudah turun, sehingga mudahlah virus ini masuk. Tapi dengan apa, dengan orang yang memiliki daya tubuh yang bagus, daya tahan tubuh yang bagus, itu dapat melawan virus, makanya bisa sembuh, seperti itu, Mbak.
Wow, ngobrol sama dokter ini, meet up sama dokter ini benar-benar selain menginspirasi juga nambah wawasan, pengetahuan tentang COVID-19, luar biasa. Baiklah dokter, terima kasih untuk meet Sama-sama. up-nya kali ini. Sehat Sama-sama, selalu Mbak. dok. Sehat Semangat, selalu. Dok. Sama-sama buat Salam Mbak juga Ula, untuk Mbak. keluarga Sehat-sehat. di rumah. Iya, Mbak. Selamat Iya, bertugas Mbak. kembali ya nanti dok. Amin. Terima kasih, Mbak. Oke baik, terima kasih dokter. Oh, jadi berarti COVID-nya nggak melayang-melayang di udara ya, Iya, kalau kata dan- si dokter. Dan jadi jelas setelah meet up sama si dokter Sugi ini ya, luar biasa loh Fatra. Oke deh, pastinya kita berdua mau ngasih semangat buat teman-teman pasien COVID-19 yang sedang berjuang supaya sembuh. Semangat terus, jaga kesehatannya selalu, dan juga untuk para medis yang sedang bertugas juga pastinya tetap semangat. Dan Jumpa lagi di meet up yang akan datang yang pastinya lebih seru. Dan- Dadah, sama gua Patra sama Wulan ya.